Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Jai. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan klik lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan update-update selanjutnya. Jadi jalur perdagangan internasional yang berkembang di Indonesia saat ini ikut ditentukan oleh kepentingan ekonomi pada masa lalu, pada zaman kerajaan ya, pada zaman Indonesia itu masih disebut sebagai Nusantara. Jadi posisi strategis Indonesia sudah sejak sangat lama itu dimanfaatkan oleh pedagang-pedagang dunia untuk memudahkan segala aktivitasnya dan juga untuk mencari sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan dan dijadikan komoditas perekonomian. Secara geografis, Indonesia terletak di lintas jalur perdagangan internasional pada masa lalu melalui lautan, yaitu antara China dan India. Akan tetapi hubungan perdagangan antara Indonesia dan India lebih dahulu berkembang dibandingkan antara Indonesia dengan China. Hal itu karena angin musim yang lebih baik menyeberangi Samudra India ke arah Indonesia, dan juga sebaliknya. Kemudian juga kekayaan alam bangsa Indonesia yang menjadi pendorong utama bagi pedagang India untuk merantau ke Indonesia dengan harapan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Ini kita semua dilihat dari konteks kelautannya. Jadi mungkin saja perdagangan antara Indonesia dengan China itu juga sudah terjalin sejak lama, kan, tetapi melalui daratan, karena kan daratan Indonesia dengan China itu lebih dekat ya, Asia Tenggara maksudnya. Pada awalnya jalur perdagangan antara India dan Cina itu melewati Selat Malaka. Dalam perkembangan selanjutnya, para pedagang nggak hanya melewati Selat Malaka, tetapi juga ada yang diantaranya menyusuri pantai sepanjang Pulau Sumatera, pantai utara Jawa, pantai timur Kalimantan, hingga terus ke China. Singkat cerita, setelah masa kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 13 Desember 57, pemerintah Indonesia melalui Perdana Menteri waktu itu, IRH Juanda, mengeluarkan pernyataan yang selanjutnya dikenal dengan Deklarasi Juanda. Pada deklarasi tersebut menyatakan bahwa Laut Indonesia adalah segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau di wilayah Indonesia. Pada deklarasi Juanda juga itu menyatakan bahwa batas laut teritorial nasional Indonesia adalah 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau negara Indonesia. Deklarasi Juanda pada dasarnya mengusulkan prinsip-prinsip laut negara kepulauan. Meskipun melewati perjalanan yang sangat panjang, pada akhirnya konsep tersebut diterima dan diakui oleh dunia dan dibuktikan pengakuannya dalam Konvensi Hukum Laut Internasional, yaitu United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS pada tahun 82 di Jamaika. Namun UNCLOS juga memberikan konsekuensi bagi negara Indonesia, antara lain Indonesia harus menyediakan jalur khusus di perairan teritorial bagi kapal-kapal internasional. Jalur khusus tersebut dikenal sebagai Alur Laut Kepulauan Indonesia atau ALKI. Terdapat 3 ALKI sesuai PP nomor 37 tahun 2002, yaitu sebagai berikut. Yaitu ALKI 1. Di sini melintasi Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Laut Jawa, dan Selat Sunda. Kemudian ALKI 2 melintasi Laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Flores, dan Selat Lombok. Yang terakhir ada ALKI 3 melintasi Samudra Pasifik, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai, dan Laut Sawu. Meskipun Indonesia harus menyediakan jalur khusus yaitu ALKI tadi, tetapi ada aturan-aturan yang harus ditaati oleh pelayaran ataupun penerbangan internasional. Setidaknya ada 7 aturan yang perlu ditaati, yaitu yang pertama, kapal dan pesawat udara asing yang melaksanakan hak lalu lintas laut kepulauan harus melintas cepatnya melalui atau terbang di atas laut dengan cara yang normal, semata-mata untuk melakukan transit yang terus-menerus, langsung, cepat, dan tidak terhalang. Kemudian yang kedua, selama melintas tidak boleh menyimpang lebih dari 25 mil laut ke dua sisi dari garis sumbu alur laut kepulauan, dengan ketentuan bahwa kapal dan pesawat udara tersebut tidak boleh berlayar atau terbang dekat ke pantai kurang dari 10%
jarak antara titik-titik yang terdekat pada pulau-pulau yang berbatasan dengan alur laut kepulauan tersebut. Yang ketiga, tidak boleh melakukan ancaman atau menggunakan kekerasan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, atau kemerdekaan politik Republik Indonesia, atau dengan cara lain apapun yang melanggar asas-asas hukum internasional yang terdapat dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Yang keempat, kapal perang dan pesawat udara militer asing sewaktu melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan tidak boleh melakukan latihan apapun yang berkaitan dengan peperangan atau menggunakan senjata yang memiliki amunisi berbahaya. Kemudian yang kelima, berkaitan dengan poin keempat, kecuali dalam keadaan force majeure atau dalam hal musibah, pesawat udara yang melaksanakan hak lintas alur laut tidak boleh melakukan pendaratan di wilayah Indonesia. Yang keenam, tidak boleh berhenti atau berlabuh jangkar atau mondar-mandir kecuali dalam hal yang sangat penting atau dalam hal yang berkaitan dengan kebencanaan. Yang terakhir, tidak boleh melakukan siaran gelap atau melakukan gangguan terhadap sistem telekomunikasi dan tidak boleh melakukan komunikasi langsung dengan orang atau kelompok yang tidak berwenang dalam wilayah Indonesia. Dengan kata lain, meskipun jalur internasional ALKI 1, 2, dan 3 itu sudah disediakan, negara-negara yang ingin melalui jalur tersebut harus mematuhi peraturan-peraturan yang sudah dibuat. Atau untuk misalkan mencari aman ya harus izin dulu nih ke Indonesia. Seperti itu, jadi ada konfirmasi. Karena kan kita tidak tahu ya niat-niat kapal atau pesawat yang masuk ke jalur ALKI Indonesia itu ingin melakukan apa. Jadi sebaiknya memang harusnya ya itu ada konfirmasi antar dua negara yang berinteraksi. Demikian video kali ini. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share video ini agar kami bisa lebih semangat dalam membuat konten pendidikan lainnya. Wassalamualaikum.